Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelas 12 IPA 2 dan 12 IPA 5 dari kelompok 6. Dan di sini ada saya Yuliana Salsabila, saya Sylvia Mai Putri, saya Anting Pincanci Otosoid, saya Anissa Fadila, saya Rina Ramadhani, saya Putri Hanifah, saya Naili Dwi Putri, saya Edgender. Nah, di video kali ini kami bakal ngebuat sebuah benda yang biasa kita gunakan sehari-hari, yaitu sabun. Apa sih sabun itu? Sabun itu adalah bahan yang digunakan untuk membersihkan diri dari kotoran, kuman, dan bakteri. Nah, sabun ini bekerja dengan cara menurunkan tegangan permukaan air sehingga kotoran dan kuman dapat lebih mudah terlepas dari kulit atau permukaan lainnya. Nah, penasaran kan? Berikut videonya. Check it out. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sabun ini sangat simpel loh guys. Yang pertama ada soda api. Yang kedua ada air distilasi. Yang ketiga ada minyak kelapa. Lalu yang terakhir ada essential oil. Adapun alat-alat yang digunakan yaitu timbangan, mixer, cetakan. Hello, this is step by step how to make soup. Yang pertama, campurkan 120 gram soda api dengan 250 gram air distilasi dengan cara memasukkan soda api ke dalam air. Ingat ya, soda api ke air, bukan air ke soda api ya. Lalu, diamkan selama 3 jam sampai suhu ruangan. Setelah itu, masukkan minyak kelapa ke dalam wadah yang cukup besar. Lalu, masukkan larutan soda api ke dalam wadah yang berisi minyak kelapa. Setelah itu, aduk menggunakan mixer perlahan-lahan agar mixernya tidak panas ya. Lakukan itu seterusnya sampai mengental. Selanjutnya, masukkan essential oil untuk menambah wangi pada sabun. Pisahkan sabun ke 3 wadah kecil. Beri setiap wadah warna yang berbeda. Setelah itu, masukkan sabun yang telah diwarnai sesuai urutan yang diinginkan ke dalam cetakan. Nah, kita masuk kepada tujuannya. Tujuan dari pembuatan sabun sendiri itu ada 3. Yang pertama yaitu menerapkan reaksi saponifikasi ataupun penyabunan melalui pembuatan sabun mandi yang telah kami buat. Yang kedua yaitu mengetahui cara pembuatan sabun secara sederhana. Dan yang terakhir yaitu mengetahui reaksi kimia pada proses pembuatan sabun yang telah kami buat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan reaksi saponifikasi dalam pembuatan sabun kami. Sabun dihasilkan dari reaksi saponifikasi, yaitu reaksi dalam pembentukan sabun yang dengan bahan awalnya yaitu lemak dan basah. Nama pengertian dari reaksi saponifikasi ini adalah reaksi penyabunan
Dalam pengertian teknis ini, reaksi saponifikasi menghidrolisis basa atau soda api atau NaOH dengan menghidrolisis trigliserida. Reaksi ini berawal dari hidrolisis trigliserida yang dalam pembuatan sabun ini kami menggunakan minyak kelapa ditambah dengan basa kuat, yaitu menggunakan soda api atau NaOH, menghasilkan produk gliserol. Produk gliserol ini mengandung garam dari asam lemaknya dan garam dari asam lemak itulah yang menghasilkan. Nah, sabun dapat mengangkat kotoran saat mandi karena sabun mempunyai dua bubus sekaligus, yaitu bubus polar dan bubus nonpolar. Nah, sabun diibaratkan seperti ular karena ular itu di bagian kepalanya seperti mengandung unsur hidroklorik dan di bagian ekornya itu mengandung unsur hidroklorik. Nah, sabun tadi di dalam air akan membentuk misel. Nah, misel tadi itu terdiri dari bagian hidrofobik dan hidrokolik. Nah, bagian hidrofobik itu akan larut di dalam lemak dan sedangkan bagian hidrokolik itu akan larut di dalam air. Terima kasih. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan untuk membuat sabun. Nah, dalam pembuatan sabun kita memerlukan reaksi saponifikasi atau reaksi penyabunan, yang dimana inti dari proses pembuatan sabun. Nah, reaksi saponifikasi itu yaitu minyak bereaksi dengan air demineral dicampurkan dengan soda api untuk menghasilkan sabun. Nah, penggunaan natrium hidroksida atau NaOH akan menghasilkan sabun yang padat. Jadi, ketika kita menggunakan NaOH maka akan menjadi sabun padat. Apakah kita memerlukan air sulingan atau air demineral? Nah, itu sangat penting karena dalam pembuatan sabun dapat membantu menghasilkan sabun yang berkualitas. Jenis minyak atau lemak yang digunakan dalam reaksi saponifikasi juga dapat mempengaruhi sifat-sifat sabun yang dihasilkan. Contohnya seperti kelembutan, kelembapan, dan juga busa. 3. Alasan mengapa kami memilih produk yang berbahan dasar minyak kelapa ini karena memiliki keunggulan juga loh. Keunggulan yang pertama, mengangkat sisa kotoran di kulit. Yang kedua, melembabkan kulit. Dan yang ketiga, membunuh bakteri. Nah, kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu bagian kesimpulan dan saran. Nah, jadi kesimpulan yang kami dapat dari praktikum ini adalah Yang pertama, reaksi saponifikasi adalah suatu reaksi yang melibatkan lemak atau minyak dengan suatu alkali yang akan menghasilkan sabun dan gliserol. Kemudian yang kedua, bahan dasar pembuatan sabun sangat sederhana, yaitu dengan campuran antara minyak atau lemak dengan alkali yaitu basa. Kemudian yang ketiga, sabun yang sudah mengeras selama 2 hari harus ditunggu sampai dengan 2 minggu agar sabun tersebut siap dipakai. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang terakhir, yaitu bagian saran. Saran yang pertama dalam proses pembuatan sabun ini adalah kita dapat menambahkan berbagai ekstrak buah-buahan alami seperti buah-buahan bengkoang, timun, dan lain sebagainya yang berguna untuk menambahkan manfaatnya atau menambahkan wanginya. Dan yang kedua adalah pada saat pemberian warna sebaiknya jangan terlalu banyak karena pada hasil akhirnya dengan sebelum mengerasnya itu akan berbeda. Yang ketiga, pada pembuatan sabun sebaiknya kita menggunakan peralatan pelindung diri atau safety seperti pemakaian kacamata, pemakaian masker, dan sarung tangan. Bagian saran yang terakhir adalah pada saat proses pembuatan air dengan soda api sebaiknya dilakukan di ruangan terbuka. Mengapa demikian? Karena pada saat pembuatan air soda api, air akan menjadi panas. Nah, pada air panas itu akan menghasilkan udara. Nah, udaranya sangat berbahaya bagi organ tubuh. Oleh karena itu sebaiknya dilakukan di daerah terbuka. Sekian kesimpulan dan saran dari kami. That I love you somebody special.